Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa program studi profesi apoteker Angkatan 43 Institut Sains dan Teknologi Nasional Jakarta akan memaparkan materi tentang gastritis. Kami dari kelompok 9 Farmasi Komunitas Apoteker Reguler B yang beranggotakan Amelia Almaholisah, Ahmad Fari Jianul Kas, Lisja Gusfiana, Cynthia Ayu Almadanti, dan Fitri Rohana. Pengertian dari gastritis adalah inflamasi yang terjadi pada mukosa lambung yang ditandai dengan adanya radang pada daerah tersebut yang disebabkan karena mengkonsumsi makanan yang dapat meningkatkan asam lambung, seperti makanan yang asam atau pedas. Klasifikasi. Yang pertama, gastritis akut. Gastritis akut adalah suatu peradangan permukaan mukosa lambung yang akut dengan kerusakan erosi pada bagian superficial. Yang kedua, gastritis kronik. Gastritis kronik adalah suatu peradangan permukaan mukosa lambung yang bersifat menahun. Gastritis kronik diklasifikasikan dengan 3 perbedaan, yaitu gastritis superficial, gastritis atrofik, dan gastritis hipertrofik. Menurut Smeltzer dan Barr 2002, gastritis diklasifikasikan sebagai tipe A atau tipe B. Tipe A sering disebut sebagai gastritis autoimun, diakibatkan dari perubahan sel parietal yang menimbulkan atrofi dan infiltrasi seluler. Hal ini dihubungkan dengan penyakit autoimun seperti anemia perniciosa dan terjadi pada fundus atau korpus dari lambung. Kemudian tipe B, kadang disebut sebagai gastritis Helicobacter pylori, mempengaruhi antrum dan pylorus ujung bawah lambung dekat duodenum. Ini dihubungkan dengan bakteri Helicobacter pylori, yaitu faktor diet seperti minum panas atau pedas, penggunaan obat-obatan dan alkohol, merokok, atau reflux isi usus ke dalam lambung. Gejala umum gastritis, yaitu tidak nyaman sampai nyeri pada saluran pencernaan terutama bagian atas, mual, muntah, lambung terasa penuh, kembung, bersendawa, cepat kenyang, perut keroncongan, sering kentut. Kemudian faktor resiko, yang pertama itu pola makan, dengan frekuensi makan, jenis makan, dan porsi makan. Kemudian ada rokok, alkohol, stres, teh, dan obat-obatan. Etiologi, yang pertama asam lambung berlebih. Penyakit yang disebabkan oleh adanya asam lambung berlebih atau meningkatnya asam lambung sehingga mengakibatkan inflamasi atau peradangan dari mukosa lambung seperti teriris atau nyeri pada ulu hati. Gejala yang terjadi yaitu perut terasa perih dan mulas. Yang kedua, penyakit autoimun. Penyakit autoimun juga bisa memicu terjadinya gastritis. Gangguan pada sistem imun yang menyerang dinding lambung dapat mengakibatkan gastritis. Yang ketiga, infeksi Helicobacter pylori. Infeksi bakteri adalah suatu penyebab gastritis yang cukup sering terjadi dan menjadi faktor resiko penting timbulnya ulcus pepticum beserta komplikasinya dan kanker lambung. Karena Helicobacter pylori dapat menyebabkan kerusakan progresif pada mukosa lambung di daerah dengan kebersihan lingkungan yang kurang baik, selain dipengaruhi faktor kebersihan lingkungan, infeksi bakteri ini juga dipengaruhi oleh pola hidup dan pola makan. Patofisiologi gastritis akut, yaitu zat iritasi yang masuk ke dalam lambung akan mengiritasi mukosa lambung. Iritasi mukosa lambung akan menyebabkan mukosa inflamasi. Jika mukus yang dihasilkan dapat melindungi mukosa lambung dari kerusakan HCl, maka akan terjadi hemostatis dan akhirnya akan terjadi penyembuhan. Tetapi jika mukus ginjal melindungi mukosa lambung, maka akan menyebabkan edema lalu rusak. Patofisiologi gastritis kronik, mekanisme dari gastritis sendiri diawali dengan mukosa yang rusak akibat pengaruh Helicobacter pylori yang memiliki gen yang memproduksi suatu urease yang menguraikan urea dan membentuk toksin seperti amonium klorida yang mampu menyebabkan cedera epitel lambung. Selain itu, protease dan fosfolipase dari bakteri menguraikan kompleks glikoprotein lemak yang menyebabkan pertahanan mukosa lambung menurun. Setelah invasi dari Helicobacter pylori dapat menyebabkan atrofil dan metaplasia epitel lambung dan terdapat infiltrasi dan neutrofil. Erosi epitel ini mampu menembus sampai pada lapisan yang lebih dalam lagi, seperti lapisan muskularis mukosa ataupun lapisan submukosa, dan menyebabkan ulcus peptik ataupun ulcus lambung. Manifestasi klinik gastritis akut
nyeri epigastrum, mual, kembung, muntah. Ditemukan juga perdarahan di saluran cerna berupa hematomesis atau muntah darah dan melena, fases hitam akibat diwarnai darah. Manifestasi klinik gastritis kronik. Ada pasien gastritis kronik umumnya tidak mempunyai keluhan, hanya sebagian kecil mengeluh nyeri ulu hati, anoreksia, nausea. Selanjutnya ada diagnosis. Yang pertama, endoskopi gastrointestinal atas. Dokter melihat melalui kamera khusus, alatnya dimasukkan melalui mulut sampai lambung untuk melihat kerusakan lambung dan mengecek ada tidaknya inflamasi. Selanjutnya melakukan biopsi, mengambil sampel untuk dites. Yang kedua ada tes darah untuk keperluan dokter guna mengecek sel darah merah pasien apakah menderita anemia. Anemia dapat sebagai sebab dari adanya pendarahan pada lambung. Yang ketiga ada tes stol. Tes ini untuk mengecek apakah ada darah pada stol atau tinja, juga dapat untuk mengecek keberadaan bakteri Helicobacter pylori pada saluran pencernaan. Yang keempat ada histopatologi, yaitu untuk membedakan gastritis tipe atrofi atau non-atrofi. Yang kelima ada serologi untuk deteksi bakteri Helicobacter pylori pada lambung. Nah, selanjutnya ada penata laksanaan, di mana yang pertama ada antasida, kedua ada antagonis reseptor H2 histamin, di antaranya ada simetidin dan ranitidin. Obat-obatan tersebut memblok kerja histamin pada sel parietal dan mengurangi sekresi asam. Yang ketiga ada penguat mukosa, contohnya ada sucralfate. Selanjutnya ada cytoprotective agent, membantu untuk melindungi jaringan-jaringan yang melapisi lambung dan usus kecil. Kemudian ada penghambat pompa proton, menutup kerja dari pompa-pompa HCl. Contoh obatnya ada omeprazol, lansoprazol, rabeprazol, dan esomeprazol. Kemudian ada kombinasi dari antibiotik dan penghambat pompa proton. Selanjutnya ada komplikasi. Yang pertama ada gastritis akut, pendarahan saluran cerna bagian atas berupa hematemesis dan melena, dapat berakhir sebagai shock hemoragik. Gastritis kronis, yaitu gangguan penyerapan vitamin B12 atau disebut dengan anemia perniciosa, yaitu penyerapan besi terganggu dan penyempitan daerah antrum pylorus. Antrum pylorus yaitu bagian paling bawah dari lambung, berbentuk antrum melengkung, menampung makanan yang sudah halus sebelum disalurkan ke usus halus. Kedua yaitu gastritis kronis, jika dibiarkan tidak terawat terjadi ulkus pektik dan pendarahan pada lambung. Ulkus pektik yaitu luka atau peradangan yang disebabkan oleh terkikisnya lapisan lambung. Beberapa bentuk gastritis kronis dapat meningkatkan risiko kanker lambung, terutama jika terjadi penipisan secara terus-menerus pada dinding lambung dan perubahan pada sel-sel di dinding lambung. Pencegahan gastritis yaitu pertama, makanlah secara disiplin sesuai dengan jadwal. Makanlah buah-buahan dan sayur-sayuran. Ketiga, hindarilah makanan yang pedas, asam, atau berlemak. Jika makanan tersebut membuat gejala luka Anda menjadi makin buruk. Jangan minum susu, karena diketahui bahwa kalsium dalam laktosa atau asam lemak susu dapat meningkatkan sekresi asam di dalam lambung. Gunakan susu krim atau susu berkadar lemak rendah. Lanjutan, batasi makanan asam seperti jeruk karena dapat menyebabkan rasa perih di saluran pencernaan yang luka. Berhentilah merokok. Minumlah obat antasida yang dijual bebas di apotek. Periksalah obat-obatan Anda. Jika perlu, menggunakan obat penghilang rasa nyeri. Untuk mengatasi demam atau flu, pilih yang mengandung paracetamol atau acetaminophen. Hindari obat-obatan yang mengandung aspirin, ibuprofen, ketoprofen, dan natrium naproxen atau naproxen sodium. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga informasi yang kami sampaikan bisa bermanfaat.